Welcome to your channel Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Saya terkejut membaca hasil survei Kompas yang mengekspos kinerja wakil presiden di bawah 50%. Kemudian ada survei lain mengatakan bahwa kinerja Presiden Jokowi di atas sekian persen. Kemudian ada survei lain mengatakan elektabilitas partai untuk pemilu 2024 dan seterusnya dan seterusnya. Ini saya ingin berbagi seperti ini. Lucu sekali apa yang ada di dalam benak surveyor itu menilai kinerja wakil presiden yang hasilnya di bawah 50%. Saya tidak pro kepada Amin Ma'ruf, wakil presiden. Saya ingin mendudukan perkara yang sejatinya normatifnya bahwa wakil presiden itu tidak bekerja apapun, ya, tidak perlu diberi tugas apapun karena tugas dan fungsinya hanya akan bekerja ketika presiden yang diwakilinya mangkat. Itu, ya. Dari awal bahwa yang disebut dengan wakil presiden itu ibarat ban serep, dia hanya bisa dinilai, hanya bisa dievaluasi ketika dia melaksanakan tugasnya, yaitu mengganti presiden yang tidak mampu bekerja. Itu tugas wakil presiden itu. Jadi ketika dinilai, dievaluasi kinerjanya, apa yang ada di dalam benak para surveyor menilai orang yang tidak punya tugas apa-apa. Memang dulu wakil presiden Yusuf Kala dia aktif, dinamis, bekerja sendiri, dan itu tidak benar. Sebab dia hanya bisa bekerja ketika presiden yang diwakilinya berhenti. Itu makanya di Amerika itu yang namanya wakil presiden tidak pernah terdengar muncul namanya, tidak pernah memberikan statement kepada pers, tidak pernah membuat kebijakan yang bertentangan dengan presidennya. Karena memang tugasnya seperti itu. Dia mendengar, mengikuti apa yang sedang dikerjakan oleh presiden. Kalau presiden memanggil menteri, maka dia harus hadir, duduk di situ, mendengarkan arahan-arahan presiden kepada menterinya. Itu wakil presiden, ya. Oke. Yang kedua, para surveyor mengekspos, ya, opini masyarakat, dukungan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi. Lah kenapa yang disurvei itu opini masyarakat? Masyarakat itu tidak perlu disurvei. Yang harus dievaluasi kinerja presiden itu berapa persen, ya, anggaran belanja negara sudah dibelanjakan. Itu kan kinerja itu. Ada jumlah waktu, jumlah uang berapa persen yang sudah dibelanjakan. Seberapa persen, seberapa jauh bahwa program-program yang sedang dilaksanakan itu dapat mencapai tujuan seperti yang diusulkan dulu. Karena setiap pekerjaan itu, setiap program itu, ya, ada naskah akademisnya, ada assessmentnya, ada tujuannya, ada measurable objektifnya, tujuan-tujuan terukurnya. Itu di situ harus kita lihat, ya, apa yang telah dicapai setelah program kerja itu dilaksanakan. Jadi surveinya di situ, bukan kepada opini masyarakat. Tidak penting masyarakat mendukung atau tidak mendukung, ia adalah warga negara Republik Indonesia yang harus tunduk dan taat kepada pemerintah. Kalau soal mendukung dan tidak mendukung tidak ada kaitannya, ya. Kita bisa merasakan sendiri apakah ini programnya berjalan dengan baik atau tidak. Seperti bansos itu sampai tidak kepada sasarannya, benar nggak itu sampai kepada tujuannya, dan betul nggak itu adalah solusi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Di situ kita merasakan sendiri itu. Jadi apa yang harus disurvei adalah kinerja presiden. Ini sudah mencapai sasaran belum? Sudah berapa persen dilaksanakan dengan baik atau tidak? Dan seterusnya. Kemudian ada survei lagi mensurvei elektabilitas partai politik. PDIP dapat sekian, Demokrat dapat sekian, PKS dapat sekian, terus surveinya. Yang saya ingin bertanya kepada para surveyor itu, Anda mengerti nggak
bahwa di dalam sistem presidensial itu rakyat tidak memilih partai politik. Yang rakyat pilih adalah orang per orang. Apa pentingnya mensurvei partai politik yang tidak dipilih oleh rakyat, sedangkan kita memilih orang per orang? Yang disurvei partai politiknya. Doesn't make sense at all. Yang ketiga, yang selanjutnya, ada survei memilih elektabilitas orang per orang. Ada Anies Baswedan di situ, ada Ganjar Pranowo di situ, ada Puan Maharani di situ, ada Prabowo dan lain sebagainya. Untuk apa mensurvei itu? Nama-nama itu. Sebab pemilu 2024 yang menentukan siapa kandidat presiden adalah hasil pemilu tahun 2019, yaitu para ketua umum partai. Mereka yang menentukan siapa yang akan maju untuk menjadi kandidat presiden. Bukan hasil survei itu. Walaupun Anies Baswedan 100% mendapatkan dukungan dari masyarakat, ketika tidak ada satu partai pun yang akan mencalonkan dia, yang mengusung dia menjadi kandidat presiden, dia akan gugur di tangan para ketua umum itu. Nah, inilah saya kira saya menjadi pada kesimpulan bahwa surveyor-surveyor itu sebenarnya tidak lebih dan tidak kurang daripada alat kekuasaan politik, alat kinerja politik, alat perang politik. Adalah perang di antara mereka, adalah bagaimana membangun opini publik, ya, pencitraan dan seterusnya, yang sama sekali tidak menjelaskan gambaran yang sesungguhnya. Gambaran yang sesungguhnya dari para surveyor itu ada di kantong-kantong ketua umum parpol, ada di kantong-kantong para penguasa, yang itu hanya untuk konsumsi sendiri, yang kemudian dia membuat kontrak, kemudian dilakukan kegiatan-kegiatan operasi senyap, mengcounter keadaan yang sebenarnya itu. Saya kira inilah carut marut di negara ini, yang semua elemen-elemen bangsa ini menjadi kabur, ya, menjadi tidak jelas arah haluannya mau kemana, pedoman yang ingin kita pegang itu apa, orang yang patut kita dengar itu siapa, kabur. Ini sayang sekali, kita merasa menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang mempunyai budaya adiluhung, tetapi di dalam prakteknya kita kesulitan sendiri untuk menemukan titik terang yang bisa membawa bangsa ini ke pintu gerbang kemerdekaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.